modul 2.3 menggunakan alur Tirta untuk kegiatan coaching. Di sini ada seorang guru yang memperhatikan muridnya yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Kemudian dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu lebih bagus. Alur cerita ini sebagai coach Ibu Nur Fityatun dan sebagai coachi atau sebagai muridnya saya Ardika Sari. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1.15, Bu Nur Fityatun menghampiri Dika yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah. Dika merupakan salah satu murid kelas 6 yang menurut pengamatan Bu Nur Fityatun kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Bu Nur Fityatun kemudian mengajak Dika ke perpustakaan untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Dika. Iya, Bu Guru Bu. mau ngobrol ya sama kamu. Oh iya Bu, silakan. Ada apa ya Bu? Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu sering menyendiri nak. Kenapa? Ada apa ya? Sebenarnya saya juga ingin berbicara dengan Bu Norfit, tapi malu Bu. Alhamdulillah sekarang malah saya ketemu dengan Ibu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu nak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami selama ini Bu. Terus ada lagi? Ya, saya merasa tidak nyaman dalam kelas. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman di dalam kelas, Bu. Kenapa bisa begitu? Saya sebenarnya tidak tahu, tapi mungkin ini kesalahan saya sendiri, Bu. Karena apa nak? Jadi begini, Bu. Sebenarnya saya itu mau bergabung dengan mereka, mau berteman, mau akrab dengan teman-teman. Misalnya saja pada kerja kelompok atau diskusi saat mengerjakan soal-soal. Kalau diberikan tugas kan kita lebih banyak diskusi, lebih banyak di pelajaran kelompok ya Bu ya. Tapi setiap kerja kelompok pasti ujung-ujungnya saya sendiri yang mengerjakan Bu. Sementara teman-teman yang lain itu hanya ngobrol, main HP, main sendiri. Daripada pekerjaannya tidak selesai, tugasnya tidak selesai. Jadi saya memutuskan lebih baik bekerja sendiri deh Bu daripada ikut kelompok tapi tidak mengerjakan. Kalau Ibu simpulkan berarti selama ini kamu tidak mau bergabung kerja kelompok dengan teman-teman karena kamu mengerjakan sendiri. Gitu. Ya, setiap kerja kelompok saya suka mengajak teman-teman saya untuk bekerja sama Bu. Saya selalu memberitahu kalau teman-teman saya tidak bisa mengerjakan, jadi saya membantu mereka. Tapi merekanya malah main sendiri. Seperti itu, Bu. Mungkin apa yang kamu tahu kok bisa teman-temanmu lebih membiarkan kamu kerja sendiri, mungkin kamu yang lebih paham. Bagaimana ya Bu? Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, kekeluargaannya juga baik, sopan, dia punya rasa semangat. Atau mereka berpikir saya mampu ya Bu, misalnya gini,
sudahlah, kita kan satu kelompokan sama Dika, biar Dika yang mengerjakan, seperti itu. Cuman saya kan tidak mau terlalu terbebani dengan tugas ini ya Bu, ya kan ini tugas kelompok, masa saya sendiri yang mengerjakan Bu? Nah, itu kamu bisa menemukan ya, kamu itu dianggap teman-teman kamu pinter. Terus bagaimana untuk prioritas kamu selanjutnya? Saya sih gini Bu, sebenarnya saya itu bingung mau memulainya itu seperti apa. Cuman saya punya pikiran atau punya ide, gagasan kalau saya itu mau membuat kelompok belajar. Tapi bagaimana ya, bisa dilakukan apa tidak ya Bu ya? Nah, itu kamu punya ide bagus. Mungkin dengan ide kamu itu apa yang akan kamu lakukan? Pertama-tama yang saya lakukan itu mungkin saya minta maaf dulu ke teman-teman karena mungkin sikap saya terlalu egois. Yang kedua, saya memahami sih Bu kalau mungkin mereka juga kebutuhannya berbeda, ada yang masih suka main-main, apa tidak bertanggung jawab atau gimana, karena mungkin ketidakmampuannya mereka terhadap tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau saya diberi kepercayaan sama teman-teman untuk mengerjakan itu, sebenarnya saya juga bangga Bu, dan bisa bekerja sama dengan mereka lagi dalam satu kelompok, jadi saya tidak menyendiri. Nah, sih Bu. Keren. Ibu bangga tuh sama kamu. Kira-kira ada lain yang akan kamu lakukan? Itu tadi Bu, saya mau buat belajar kelompok di dalam kelas saja. Saya mau kok kalau diperlukan untuk membantu mereka dalam belajar selama saya mampu. Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi lebih jauh? Seperti apa yang maksud tadi? Iya Bu, karena kan setiap teman-teman saya juga pasti punya kegiatan, jadi yang saya lakukan mungkin akan membuat jadwal terlebih dahulu kan, kemudian menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Bagus itu. Berarti Nak Dika bisa melakukan apa yang Dika rencanakan. Mungkin ada yang bisa membantu Nak Dika dalam merencanakan itu. Iya, kalau seandainya saya menceritakan ide saya ini ke wali kelas terlebih dahulu, bagaimana Bu? Kemudian nanti ya saya minta tolong kepada ketua kelas yang mungkin bisa membantu saya untuk membuatkan jadwal dan mengatur kelompok, siapa saja yang mau ikut. Bagus itu Nak. Nah, dari obrolan kali ini apakah kamu bisa menceritakan lagi apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya, pertama saya akan bergabung dengan teman-teman dan kemudian bekerja sama lagi. Jika dalam belajar kelompok, kalau mereka masih kurang atau mereka masih butuh bantuan, saya akan membuatkan tutor sebaya seperti yang saya ceritakan tadi itu Bu. Nah, bagus itu. Ibu suka dengan apa yang kita capai dalam diskusi ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Ya mungkin saya akan menemui teman-teman di kelas, kemudian menyampaikan ide dan rencana saya. Bagus itu. Secepatnya ya.
rencananya. Ya Bu, secepatnya. Ya. Karena kan sebentar lagi juga mau ujian ya Bu ya. Ya. Bagus, keren kamu. Guru bangga dengan kamu. Nah, kamu sudah bisa menemukan dari solusi permasalahan kamu. Ya. Semangat ya. Terima kasih Bu Nur Fitriaton. Sekarang saya sudah agak lega. Ya, semangat untuk melanjutkan rencana kamu ya. Bagaimana rasanya Nadika setelah di coaching? Saya merasa termotivasi Bu. Kemudian saya mampu menentukan tujuan dan rencana penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga mendapatkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Bu Nurfit sudah memberikan masukan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kasus selanjutnya yakni bercerita tentang seorang teman atau teman sejawat bercerita tentang masalahnya yang berkenaan dengan melakukan supervisi ada pengawas yang tampak keberatan ketika mengajar tanpa buku. Nah, dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, mereka akan menyampaikan jika serta mengajar kurikulum walaupun tidak menggunakan subjek. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Untuk selanjutnya, Kopi, Fitriaton dan sebagai coach adalah surat itu. Oh iya Bu. Tidak sih Bu, alhamdulillah. Tapi waktu saya cuma 30 menit Bu. Tidak apa-apa ya, sebentar aja. Iya. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin ngobrol dengan saya ya? Coba ceritakan apa masalahnya Bu Nurfit. Gini Bu, tadi saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah, katanya beliau menerima laporan dari pengawas. Kalau saya pernah melakukan supervisi ke saya, katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajarnya tanpa buku teks Bu. Memangnya sumber belajar yang Bu Fitriaton gunakan apa? Terus mengapa mengambil dari itu ya Bu ya? Saya sih menggunakan sumber lain Bu. Apa itu? Saya mencari langsung di Google maupun apa itu sumber yang lainnya. Saya pikir itu mudah dan simpel gitu. Apakah Bu Nurfit sudah menyatakan alasannya tersebut kepada pengawas Bu? Misalnya mungkin ya tujuannya kenapa menggunakan sumber belajar yang dari Google seperti itu sudah disampaikan kepada pengawas Bu? Iya, saya sudah menyampaikan dengan alasan itu tadi, meskipun saya mengajarnya tidak pakai teks, tapi kan saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Tapi pernyataan saya itu sepertinya menyinggung perasaan pengawas Bu. Coba di flashback lagi, kenapa? Kalau menurut saya buku teks itu memang penting digunakan karena merupakan bahan yang konvensional dan
memberikan ini sih kontribusi yang paling baik dalam pembelajaran. Terus ibu pengawasnya mengapa Ya, saya paham tuh. Saya sadar cara penyampaian admin saya kepada bapak mungkin kurang pas gitu ya, Bu. Gitu ya. Kemudian dari masalah yang ibu hadapi sekarang ini, apa yang ibu inginkan, Bu Nurfit inginkan, hal apa misalnya? Saya mau minta maaf, tapi bingung gimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun dalam belajar bisa menggunakan sumber lain selain buku teks gitu, Bu. Iya ya. Menurut ibu, siapa yang bisa dimintai tolong? Pasti kan tidak secara langsung ya, kita harus minta maaf kepada pengawas. Yang bisa dimintai bantuan sama Bu Nurfit menyampaikan permohonan maaf pada pengawas. Menurut Bu Nurfit siapa? Kita kemana dulu? Bu kepala sekolah ya. Soalnya Bu kepala sekolah itu yang sering ketemu videonya, sering rapat, pertemuan di Perwilisang itu. Mungkin saya akan menemui Bu kepala sekolah dulu untuk menceritakan ini. Ya, bisa. Apa yang ingin Ibu Nurfit sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu kepala sekolah? Ya, saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat itu pengawas. Mohon pada Bu kepala mengikuti permohonan maaf saya pada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Itu, Bu. Rencananya kapan Ibu Nurfit mau menyampaikan kepada Ibu kepala sekolah amanat Ibu kepada pengawas tersebut, misal permintaan maaf itu? Rencananya winyang nopo kapan? Cepat-cepatnya ya. Iya. Sekiranya permasalahan ini cepat terselesaikan, saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas, mengajar menggunakan buku paket atau buku teks dan referensi lain dari internet maupun lain. Saya akan menyempatkan buku dan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan punya buku teks dalam pembelajaran atau saat mengajar seperti itu. Ya, saya setuju dengan rencananya Bu Fit. Bu Fit minta maaf, kemudian ingin menyampaikan itu kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian kira-kira kapan ya Ibu mau menemui Ibu kepala sekolah untuk meminta bantuan? Saya rasa lebih cepat lebih baik Bu, agar masalahnya cepat beres. Ya Bu, rencana ini nanti Bu kalau selesai mengajar di kelas saya ini nanti, insya Allah saya akan siap langsung menghadap ke kepala sekolah yang menceritakan kronologisnya. Semoga apa yang saya ceritakan ini akan berdampak positif untuk masalah saya. Itu. Iya Bu, semoga sukses Bu. Kabari saya lagi ya Bu kalau sudah menghadap kepada Ibu kepala sekolah. Siap penerimaan cerita saya lagi ya Bu. Siap Bu Nurfit ya. Bagaimana perasaan Bagaimana perasaan Bu Nurfit setelah di coaching? Alhamdulillah Bu, ini perasaan saya sangat lega. Tadinya saya itu berpikiran kayak mumet gitu loh Bu. Ini setelah berbicara dengan Bu Atika, rasanya
slow, relax seperti itu dan bisa menemukan jawaban atas apa yang menjadi masalah saat ini. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Ardika seperti itu. Ya, sama-sama ya Bu Nurfit, kita sama-sama belajar Bu. Oke. Terima kasih ya Bu Ardika. Ya, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ardika.